Pembacaan vonis sidang pra-peradilan yang diajukan Miriam S. Haryani digelar hari ini. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan KPK berharap putusan hakim tidak melukai rasa keadilan publik dan sesuai fakta. Dalam sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka pemberi keterangan palsu di persidangan, Miriam S. Haryani, setidaknya KPK memberikan 30 bukti pendukung. Di antaranya rekaman CCTV pemeriksaan Miriam dan sejumlah putusan dengan pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pernah digunakan KPK untuk menjerat tersangka. KPK yakin pasal 22 dapat digunakan sebelum hakim memberi vonis pada pokok perkara, dalam hal ini kasus KTP elektronik. Kami juga dapat informasi besok rencana akan dibacakan putusan pra-peradilan dengan tersangka MSH dalam kasus indikasi keterangan tidak benar di persidangan kasus IKTP. Kita harapkan putusan besok akan menjadi penguat dari kasus yang kita tangani, apakah itu kasus IKTP ataupun kasus indikasi keterangan yang tidak benar di pengadilan, karena dua perkara ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Sudah ada Victor Pangaribuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Maria Sarjana di KPK. Kita ke Victor terlebih dahulu. Selamat siang Victor, bagaimana putusan sidang hari ini? Ya, selamat siang Punca. Betul sekali, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja sekitar setengah jam yang lalu sudah menyelesaikan sidang lanjutan. Ini adalah sidang terakhir dengan agenda pembahasan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Miriam S. Haryani selaku tersangka pemberi keterangan palsu pada dalam proses hukum, di mana dulu ia sempat memberikan keterangan di persidangan kasus dugaan mega korupsi KTP berbasis elektronik pada tanggal 23 Maret 2017 begitu. Hasil persidangan ini diputuskan oleh hakim ketua, hakim tunggal begitu di pengadilan ini, dan diputuskan bahwa gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Miriam S. Haryani melalui tim kuasa hukumnya ditolak oleh hakim ketua. Ini sudah didasarkan pada beberapa penilaian, diantaranya ada keterangan dari dua ahli yang dihadirkan sebelumnya dalam persidangan-persidangan sebelumnya, baik dari pihak KPK maupun pihak kuasa hukum Miriam sudah menghadirkan dua saksi, diantaranya ada saksi ahli hukum pidana dan ahli psikologi. Keduanya sudah buktinya sudah dilihat bahwa tidak ada sama sekali kesalahan yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan Miriam S. Haryani sebagai tersangka, merujuk pada pasal 22 nomor 31 tahun 1999 tentang tindakan pidana korupsi begitu, di mana setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan maka akan dikenakan hukuman atau ancaman pidana begitu. Nah, memang sebelumnya pada 21 April 2017 Miriam S. Haryani ini mengajukan atau mendaftarkan gugatan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, di mana ada dalil dari Miriam sebagai pemohon bahwa KPK sudah tidak berwenang lagi mengurusi kasus ini karena kasus ini seharusnya sudah ada di wilayah atau di ranah hukum pidana, bukan oleh hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi begitu. Nah, tepat setelah sidang saya menemui juga Kepala Biro Hukum KPK Setiadi dan mengatakan bahwa rencana selanjutnya yang akan segera dilakukan adalah segera menyelesaikan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan Miriam S. Haryani ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nantinya Miriam S. Haryani akan mengikuti atau diikutkan dalam beberapa persidangan begitu untuk membuktikan apakah betul dugaan pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh dirinya dalam persidangan sebelumnya di Tipikor ini terbukti atau tidak begitu. Memang tidak ada target waktu yang disebutkan oleh Setiadi dalam hal ini, namun akan segera diproses karena saat ini Miriam masih menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Dan setelah sidang selesai, kuasa hukum dari Miriam juga harus menelan kekecewaan dan berkata bahwa tetap meskipun sekarang jalannya sudah tidak ada lagi, sudah ditutup, pra-peradilan gugatannya sudah ditolak, namun mereka tetap bersikukuh bahwa Miriam S. Haryani ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka adalah suatu kesalahan. Punca. Ya, selanjutnya kita ke gedung KPK, sudah ada Maria Sarjana di sana. Maria, bagaimana tanggapan terkini KPK terkait putusan pra-peradilan Miriam?
Iya, Punca, betul sekali bahwa memang putusan pra-peradilan yang kemudian tadi sudah diketok palu oleh hakim atau majelis hakim tunggal yaitu Asyadi Sembiring. Memang hal ini kemudian memberikan langkah baru bagi KPK untuk kembali menelusuri keterangan-keterangan palsu yang diduga diberikan oleh Miriam S. Haryani dalam persidangan dengan tersangka atau terdakwa Sugiharto dan Irman untuk kasus EKTP. Dan memang tidak ada statement yang resmi yang dikeluarkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan saat ini, Punca, terkait dengan ditolaknya pra-peradilan dari Miriam S. Haryani. Tetapi kemarin Febri Diansyah, juru bicara KPK, sudah menyatakan bahwa jika memang kemudian pra-peradilan ini ditolak, maka ini menjadi langkah baru bagi KPK untuk terus melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi KTP elektronik. Sesungguhnya, Punca, memang dalam Undang-Undang KPK nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah pada nomor 20 tahun 2001, memang KPK memiliki kewenangan, Punca, untuk menjerat siapa-siapa saja yang diduga memberikan keterangan palsu terkait dengan kesaksiannya dalam kasus-kasus korupsi. Punca, kita ingat bahwa Miriam S. Haryani sempat kemudian memberikan keterangan-keterangan di pemeriksaan KPK, bahkan beberapa kali kemudian dalam persidangan ia melakukan pencabutan terhadap berita acara pemeriksaan yang sudah ia berikan sebelumnya, di mana dalam BAP Miriam tersebut, Punca, ada beberapa hal yang kemudian menjadi titik yang cukup krusial bagi pengungkapan kasus KTP elektronik ini. Di antaranya Miriam juga sempat mengaku bahwa dirinya menerima $100.000, kemudian menerima $200.000 dari Hairuman Harahap, yang kemudian uang-uang ini diberikan kepada sejumlah anggota Komisi 2. Bahkan ada Kapoksi, ketua komisi, yang turut mendapatkan uang dari aliran dana KTP elektronik yang diberikan oleh Hairuman Harahap terhadap Miriam S. Haryani, di mana saat pemeriksaan atau dalam berita acara pemeriksaan ini Miriam juga menyatakan bahwa dirinya sebagai operator pemberi uang terhadap 50 anggota dewan. Punca, ini bukan angka yang kecil, bahwa ada 50 anggota dewan, 50 anggota DPR RI yang terlibat dalam kasus KTP elektronik. Dan tentu saja dalam pencabutan berkas acara persidangan, maksud kami berkas acara pemeriksaan yang dilakukan Miriam ini kemudian menjadikan tanda tanya besar, apakah yang sebetulnya terjadi. Dan Miriam saat itu juga sempat menyatakan kepada penyidik KPK, ini menurut dari penyidik KPK Novel Baswedan saat itu, ia juga sempat menyatakan bahwa Miriam mengaku telah kemudian diintimidasi untuk melakukan pencabutan dari 6 orang anggota DPR RI. Di antaranya kita juga sempat mendengar nama Masinton Pasaribu yang kemudian juga menggebu-gebu dalam sidang paripurna mengenai hak angket anggota DPR RI mengenai kasus Miriam S. Haryani. Punca, artinya jika saat ini pra-peradilan sudah ditolak, KPK memiliki langkah baru untuk kembali mengusut kasus KTP elektronik ini, Punca. Maria Sarjana dan sebelumnya Victor Pangaribuan, terima kasih.